Marah aja ya Pak ya? Marah saja. Nggak boleh marah-marah. Apalagi marah-marah ya Pak. Ya guys, video kali ini adalah episode Talking with Sultan. Ya guys, kali ini saya mengundang teman saya, yaitu Pak Hisyam. Pak Hisyam ini adalah psikolog. Nah, kami akan berbincang-bincang mengenai yang sedang hot saat ini adalah virus corona. Kita akan membahas dari segi psikolog itu seperti apa, sebab dan akibat dari perilaku-perilaku yang terjadi saat ini. Oke, langsung aja kita perkenalkan Pak Hisyam, ya. Silakan perkenalkan diri. Ini Pak Hisyam ini asli dari Jogja ya Pak? Tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Ya mana ada nama Hisyam orang Jogja? Nggak ada. Hisyam itu pasti bukan orang Jogja, artinya bukan orang Jawa. Ya, saya orang tua saya Sumatera, ibu saya Gombong. Gombong sini, Jawa Tengah sini. Apa-apa dong, Pak? Ah, iya kayak iya lah, yang apa iya aja. Langka ya. Langka yang kayak iya ngapa sih? Wis tak adani lah yang kayak iya. Tapi saya lahir di Jakarta. Kemudian 81 saya sudah hijrah ke Jogja. Wah, 81 saya belum lahir. Ya, 81 saya air SMA. Aja belum ada. Ya, itu mau masuk SMA. Terus kuliah dulu dua fakultas. Oh, siap. Dulu kan masih belum ada ini tuh, belum ada SKS tuh nggak ada itu. Oh, iya. Jadi mesti ada sistem tingkatan-tingkatan. Dan dulu boleh itu pagi kuliah di Gajah Mada, sore kuliah di UI. Waduh. Tapi ya lama-lama capek juga. Ini kita ambil salah satu aja profesinya. Sempat ambil apa aja Pak? Hukum dengan psikologi. Dan teras itu enggak, dasarnya dulu pendidikan. Dulu kan psikologi itu kan nggak begitu ini. Dulu kan psikologi itu masih jurusan, belum fakultas sendiri. Dan sampai sekarang sempat ngajar, nggak bertahan. Sekarang saya buka biro sendiri. Biro psikologi namanya, tahun 2007 efektif itu di Solo sampai sekarang. Jadi nama biro saya itu namanya Biro Psikologi, Jasa Psikologi Indonesia, JASPI namanya. Jadi tiap hari itu asesmen, psikotes, pegawai yang mau masuk kerja, yang mau mutasi. Bahkan yang mau pensiun pun juga kita tes gitu. Orang masuk kerja. Kira-kira kan perusahaan-perusahaan besar itu ada psikotes. Tidak mesti harus perusahaan besar. Hampir semua perusahaan kecil pun juga. Karena kan persoalan yang paling mendasar itu kan adalah apakah si A itu cocok sesuai dengan kompetensinya di jobnya atau tidak dan sebagainya. Sambil nyemil-nyemil Pak. Aja. Kita ngobrol santai Pak. Dan itu biro saya. Tapi persoalannya, apakah saya juga orientasinya ke industri? Tidak, saya bukan orang industri, saya bukan orang klinis, saya bukan orang, tapi saya lebih kepada sosial ya, perilaku masyarakat, terutama perilaku masyarakat yang di Indonesia. Tapi lebih spesifiknya begini, karena saya mazhabnya atau lebih barangkali kalau dalam dunia psikologi itu lebih mazhabnya lebih ke transpersonal kali ya. Lebih ke fahamnya itu lebih namanya juga transpersonal. Trans itu adalah kekuatan dalam dirinya, personal itu adalah orangnya. Jadi lebih banyak ke ya budaya-budaya perilaku masyarakat setempat, lokal, bahkan lebih cenderung mungkin ke budaya-budaya mistiknya dan sebagainya. Itu lebih ke situ. Dan sampai sekarang itu ya itu karena sudah dianggap senior, jadi lebih banyak di Jogja. Lebih banyak di Jogja, terus ya dalam tanda petik ya trainer sana, trainer sini, manajemen konflik, manajemen stres, ya, persiapan pasca pensiun, apalagi itu ya. Terus beberapa corporate, ya motivasi dan sebagainya. Lebih ke situ sekarang. Dan kalau buka di YouTube, buka di ini saya, ya mungkin lebih banyak saya menjadi coach, training, trainer,
Dan penulis juga, saya punya 7 buku loh, 7 buku, wah, 7 buku nih. mantap ya. Bintang tamu kita nih. Dan pemecah rekor muri, wah, 2 saya punya rekor muri, menghipnotis terbanyak dan membaca pikiran lewat kartu. Wah, kayak Bapak kan juga ini ya, membuat kartu tarot Nusantara ya? Iya, dulu kan begini, dulu masalahnya itu kan waktu orang mau konsultasi kan bingung ya, ini orangnya ini apa sih karakternya, apa introvert, apa ekstrovert dan segala macam. Masa kita harus pakai alat tes dulu kan nggak mungkin. Betul, betul. Maka kan karena memang orientasi saya ke budaya, kita kan punya nih, dan betul paham saya kan paham juga semiotik, saya gambar semiotik. Terus kita main kartu aja. Kamu begini. Oh iya. Nah, sehingga dengan cara begini orang mau cerita gitu loh, cerita. Oh ya, saya begini Pak, begini. Karena ini adalah basisnya psikologi, ya masabnya masab psikologi, nggak mungkin dong kartu yang saya ciptakan itu saya orientasikan kepada cenayang, kepada mistik, nggak mungkin. Jadi sebagai alat. Dan ternyata kartu tarot itu yang saya ciptakan itu udah jadi seller mana-mana gitu. Oh, mantap ya. Mantap ya. Jadi kalau tiap bulan tuh 10-15 kartu ke luar negeri oke lah. Kira-kira gitu. Oke. Gitu, Mas. Iya. Mas Anton. Nah, ini asik nih. Narasumbernya memang tentang psikolog dan menilai perilaku ya ini ya, Pak. Ya, karena pada dasarnya psikologi itu bicara tentang perilaku. Perilaku manusia ya, Pak. Pada umumnya walaupun di tengah-tengah Terus, apa namanya? Sekarang ini kan masyarakat sedang dihadapkan dengan namanya endemik. Ya, pandemik corona atau COVID-19 ya, Pak ya. Nah, ini kalau dari segi psikolog ini gimana, Pak? Kita ambil dari sudut pandang. Apa ini apa hikmahnya atau apanya nih? Hikmahnya sama dampak buruknya ini menurut... Ya, saya cuma melihat saja begini, dalam beberapa hari ini kan ada sebuah perubahan perilaku yang sedikit agak ekstrim ya, bagi sebagian orang. Jadi memang mindsetnya itu karena memang ini adalah satu gejala endemik tentang corona yang bla 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 ya, di Italia, di Wuhan, di Cina, di Jepang, di Korea. Nah, mungkin antara siap tidak siap ya masyarakat kita itu terpecah gitu loh. Ada yang meyakini bahwa biasa-biasa aja lah, kalau mati ya mati aja lah, saya pikir ya. Iya benar, ada yang ngomong gini Pak, malaikat tuh punya catatan sendiri. Iya. Dia nggak akan salah kapan waktunya. Iya. Dia ngambil nyawa. Ya, ini kan ada yang kayak gitu Pak. Lah iya, kalau memang caranya begitu ya kalau mati kan tangan Tuhan. Betul. Ya kalau memang begitu cara berpikirnya, oke, kamu berdiri di tol, kamu duduk saja. Kalau nggak ditabrak sama mobil, yang ya lucu. Bener. Itu cara berpikir orang. Ya bagaimana kita mau tawakal kalau kita nggak ikhtiar dulu gitu loh, kira-kira begitu. Orang kan ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Ini orang sedang berpikir tawakal. Udah terserah, ini urusan Tuhan, matilah segala macam. Itu cara berpikir. Tapi di sisi lain juga ada orang yang panik. Ya. Ada, iya bener. Wow. Ada yang ini loh, begitu langsung ngomong di kota A gitu ya, sudah terjangkit sekian orang, langsung panik buying, Mbak. Wah, panik apa aja dibeli ya? Pokoknya udah panik gitu ya. Jadi kayak semacam udah barangkali tuh kasus-kasus ya OCD, psikosomatis lah ya, kekhawatiran yang berlebihan, jadi paniknya. Bayangkan kalau kita panik lah ya, misalnya kita panik ya, mendapatkan berita sesuatu yang nggak mengenakan, kita kadang-kadang suka panik. Tapi ini paniknya nih yang berlebihan. Bayangannya udah parno aja gitu ya. Sudah dikit-dikit cuci tangan, tangan. Wah, kadang-kadang semua dicari. Wah, dicari kemana hanya sekedar untuk beli masker misalnya. Atau misalnya hidupnya, jadi kayak parno gitu. Ada kekhawatiran yang berlebihan. Tapi ada juga orang yang sudahlah, saya pikir saya ikhtiar, saya berusaha, saya menjaga ini, saya bisa menjaga pola makan, saya menjaga imun kita dan sebagainya, ikhtiar. Nah, dari beberapa kelompok-kelompok ini yang menarik itu yang sesungguhnya bagaimana? Yang sesungguhnya bagaimana itu ya ikhtiar dulu, baru kita tawakal.
Nah, jadi orang jangan panik dulu, dikit-dikit panik dan sebagainya. Iya. Nah, dari beberapa kelompok ini ya saya melihat ya ada hikmahnya juga gitu loh. Ada hikmahnya, ada positifnya. Ada positifnya. Kenapa harus dikatakan positif? Begini, orang pemerintah bilang kau di rumah saja. Iya. Pemerintah bilang sudahlah kamu nggak usah mana-mana, di rumah saja dan sebagainya. Iya. Oke, saya tidak melihat kenapa pemerintah mengatakan begitu kan, itu urusan klinis ya, urusannya kedokteran. Tapi justru saya melihat bahwa ada untungnya di balik itu semua. Apa itu, Pak? Secara spiritual. Nah, Oh, iya. Mereka langsung. Nah, dengan adanya di rumah itu paling tidak kan kualitas time, ya, quality time itu akan meningkat. Yang tadinya dia nggak di rumah, tiba-tiba di rumah dia harus berpikir. Kumpulnya keluarga. Nah, terus kemudian dia bisa bertambah beribadah. Ya. Kemudian dia harus bertambah lagi untuk mendekatkan dengan anak-anaknya dan keluarganya. Tapi ada juga jeleknya. Apa itu, Pak? Situs porno makin naik. Situs porno. bener. Ya karena dia baca di rumah. Jadi karena iseng ya. Ini yang nonton yang pada ketahuan ini. Kameramen saya juga pada ketawa itu. Nah, ya kan begitu tuh. Nah, itu jadi banyak sih yang menarik sebetulnya. Jadi oke lah, ini adalah satu. Kalau misalnya terlalu kita dipikir, terlalu kita dirasa, kemudian dihadapkan oleh gitu. Ya kita harus mengevaluasi diri. Ya. Kita harus melihat bahwa ada apa dengan keadaan diri kita. Bukan karena koronarannya kita jadi begini, bukan karena corona saya itu nggak bisa jualan. Gara-gara corona, jangan pula kita berpikir kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak juga. Betul. Tuhan tuh punya cara yang jauh lebih jitu, kenapa dia harus begitu kepada kita? Itu intinya. Itu ceritanya. Betul. Nah, kalau dari ini Pak, sekarang kan banyak yang menganjurkan, bahkan beberapa tempat juga udah ada yang di lockdown ya Pak, semi lockdown atau istilahnya gimana saya nggak tahu tepatnya. Semi lockdown itu, kalau lockdown kan benar-benar nggak bisa keluar masuk ya Pak ya. Ini semi lockdown berarti ada yang masih boleh keluar masuk, tapi seperti apa namanya, mereka dirumahkan atau kerja di rumah. Ini efeknya apa sih Pak untuk Mari kita lihat lockdown di beberapa negara. Malaysia, Itali, dan beberapa negara yang melakukan lockdown. Siapa pengawasannya? Yang jadi pengawasnya siapa? Tentara. Kemudian secara geografis, ini analisa saya. Malaysia, Italia, dan bahkan Selandia Baru. Yaitu adalah negara yang mungkin saja untuk di lockdown. Karena dia bisa mengepung wilayahnya dari berbagai sumber. Nah, Indonesia mau kepung dari mana? Jumlah pulaunya, jumlah lautannya lebih besar banyak daripada daratannya. Jadi segala titik bisa masuk, bisa dari mana aja. 130-an pintu masuk ke wilayah Indonesia. Jadi bagaimana mau diarahkan ke lockdown? Atau yang kedua, mungkin saja lockdown tidak diberlakukan di Indonesia karena faktor kepatuhan orang kita dalam tanda petik masih diragukan. Nyatanya aja disuruh kumpul, ke mana kumpul? Ini kalau ada Satpol PP sudah dibubarin ini. Gitu. Nah, terus ini Pak, kalau mengenai kegelisahan orang ini Pak, untuk corona ini, menurut pandangan Bapak gimana sih Pak? Gelisah, marah, kecewa, sedih, bahagia. Itu adalah perilaku manusia itu sendiri. Bahagia saja itu kan tidak kita cari, kita ciptakan. Begitu juga sedih.
Sedih kan itu kita ciptakan sendiri. Betul. Maka kita menjadi sedih. Apapun yang ada dalam kehidupan perilaku manusia, kita yang menciptakan. Jadi bukan karena lantaran dia, saya jadi begini gitu. Nah, yang kita hadapi itu adalah ketakutan, kekhawatiran karena ada corona. Apa itu? Ya manusiawi. Karena itu adalah sifat manusia. Ya. Namun rasa takut itu menjadi salah kalau kita takut-takut. Sama seperti marah. Marah itu sifat manusia. Ya. Tapi kenapa marah itu tidak menjadi baik? Karena kita marah-marah. Dengan demikian, kalau takut itu adalah sifat manusia, maka takut itu tidak menjadi lebih baik karena kita memperlakukan takut itu berlebihan. Itu persoalannya. Maka pahami dulu bahwa segala sesuatunya pola pikir kita lah yang paling penting untuk menentukan. Pola pikir loh. Kalau saya menganggap bahwa kasus corona ini adalah cara Tuhan agar aku lebih dekat kepadanya, itu lebih baik. Berpikirnya lebih gitu ya, Pak? Lebih begitu, Pak. Maka sekarang ketika kita Sri Sultan Hamengkubuwono kan bilang, silakan di rumah, meditasilah, sembahyangnya di rumah, mohonlah kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Gusti Allah atas masalah yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, apa yang kita omongin sama Tuhan? Yang paling gampang itu adalah begini. Saya jadi teringat begini. Ya Allah, ya Tuhan, kalau dengan kasus corona ini adalah caramu agar aku ada di rumah, agar aku lebih dekat kepadamu, agar aku melakukan peribadatan secara spiritual, maka aku ikhlas untuk menerimanya. Kan gitu. Ini seperti kalau kita ngomong seperti teguran dari Tuhan untuk kita lebih dekat lagi dengan yang... Dan kita mengambil hikmahnya. Iya. Apakah gara-gara corona terus bisnis saya akan menjadi batal? Tidak juga. Siapa pula kita mau berusaha bisnis, kita mau melakukan sebuah event besar kalau memang nggak ada penontonnya? Iya. Nggak ada gunanya. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya sakit itu kan sesungguhnya kan cara tubuh kita untuk menyelesaikan masalah kita kan sebetulnya. Ya. Sakit loh. Maka cara berpikirnya adalah kalau dengan cara ada musibah corona ini adalah cara Tuhan. Kalau saya tadi menerjemahkan dari wawancara pidatonya Ngarso Dalem, semuanya kita kembalikan ke tempat yang di atas. Kita sudah melakukan sebuah upaya. Ada pesawat ambil barang ke Cina, dibagikan alat ADP itu dan sebagainya. Itu bolehlah kita berikhtiar. Tapi ke ujung-ujung kita kembali kepada kekuasaan Tuhan. Ikhtiar boleh, tapi juga setelah ikhtiar baru kita tawakal, itu maksud saya. Kalau dalam dari Islam kan begitu. Betul. Maka pengertian dari Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono itu menarik sekali. Kemudian saya terjemahkan kepada sugesti saya, kepada sugesti kita, kepada semua masyarakat entah di Jogja atau di mana saja. Oke, kita ikhtiar beli masker. Ya sesuai dengan standar, tapi jangan beli dia juga. Dan sebagainya. Kemudian kita duduk dia manis. Barangkali satu doa yang paling meningkatkan untuk kualitas secara spiritual adalah doa ketika misalnya terima kasih Tuhan. Ini misalnya contoh kecil ya. Saya katakan sama beberapa teman-teman saya. Oke, terima kasih Tuhan. Semuanya saya masih dikasih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih diberikan ke satu nuansa bahwa saya masih memiliki keluarga. Maka kalaupun juga saya menghadapi corona musibah ini, saya yakin ini Tuhan yang mau tahu, Tuhan yang menciptakan ini semua. Sekarang kan masalahnya corona itu diplesetin. Disangkanya ini adalah virus-virus yang dibuat manusia. Karena pertanyaannya bahwa kok tiba-tiba ada nama virus corona itu dari mana, siapa yang buat, asal gimana kita kadang tahu. Nah itulah persoalannya. Gitu. Kalau menurut saya sih
pandangan saya begitu. Karena saya dalam bidang perilaku, ya tugas saya adalah sama halnya misalnya kasus gempa 2006. Wah, Jogja ini kan sudah punya pengalaman karena Jogja ini kan pernah menghadapi kasus gempa 2006-2010 kan. Ya, 2006. 2006. Jadi ketika saya terlibat di situ, saya membantu pemerintah daerah kepada masyarakat desa. Dulu kasusnya kan traumatik tuh. Oh iya, iya. Jangankan suara gempa, suara diesel aja, Iya. orang udah takut kok. Apalagi ini, kadang kan kalau kita lagi duduk-duduk ada, apalagi yang rumahnya pinggir, rel kereta tuh, duduk-duduk, itu kan getar Pak, baru panik keluar. Nah iya. Terus ada truk lewat, itu kan biasanya kan tetap jalan itu pasti goncang kan Pak. Pasti terus langsung ini gempa-gempa padahal nggak ada. Jadi saya ingat pada tahun 2006 itu betapa masyarakat kita itu trauma dengan gempa karena datanya kan berkali-kali kan. Tidak langsung hancur enggak. Sampai berapa ratus kali susulan. Iya, susulan itu. Jadi ketika ada suara diesel, suara motor, wah, parah. Saya ingat saya dapat tugas. Saya dapat tugas untuk membantu recovery pasca trauma. Iya. Nah, kita membantu, oke. Dan kemudian ya udah kita trauma healing, recovery. Kemudian kita katakan bahwa ini adalah kejadian yang biasa. Kejadian yang trauma healing healingnya ini dalam bentuk hipnoterapi gitu. Ya semacam hipnoterapi ya. Kalau jadi orang banyak kumpulin dari berbagai usia. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya mau trauma healingnya lihat hipnosis, ya harus dikumpulkan dulu sama-sama karena kan hipnosis kan harus dicampur-campur kan antara yang dewasa, yang bersepuh sama yang muda kan nggak menjadi satu karena bahasanya kan beda. Nah ini Pak, saya mau tanya efek setelah corona ini kita berhasil kita lewatin bersama ini seluruh dunia ini, kita kan memberlakukan beberapa negara ya ada memberlakukan lockdown, benar-benar lockdown ya Pak. Terus ada kalau dari kita social distancing. Itu akibatnya apa Pak setelah kita corona ini sudah berakhir, kita udah lalui dengan mulus nih Pak. Jadi bagaimana setelah corona ini selesai? Ya. Ya optimis. Enggak, maksud saya setelah selesai nih perilaku masyarakat Ya harus ini, optimis. optimis Harus bangkit. Oh, Harus sehat. betul. Kita tidak bisa memprediksikan. Kalau hari ini sekarang sudah mencapai laporan di atas 500 sampai 600, kita nggak tahu besok apakah dipercepat semakin banyak atau cukup sampai di sini. Kita tidak tahu. Siapa yang bisa kita tahu. Nah, makanya kembali lagi tadi ke pembicaraan kita di awal. Kalau ini cara Tuhan untuk memberikan kita corona sebanyak-banyaknya, jadi banyak lah. Jadi bagaimana sekarang menghadapi corona? Menurut saya, ya harus positif. Harus jadi hikmahnya. Karena salah satu hikmah yang paling besar adalah kita hari ini semakin bersih. Dikit-dikit Cuci tangan. cuci tangan. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Dikit-dikit Semprot alkohol. semprot alkohol. Ya. Ngomong sekarang pakai jarak 1 meter. Iya. Itu apa ya? Artinya dengan cara corona mengajarkan kita untuk menjadi lebih bersih kan begitu tuh? Lebih bersih, lebih mawas diri Lebih juga. mawas diri, lebih tahu. Dan nggak mungkin ini karena di semua agamamu bilang seberat apapun penyakit, musibah pasti ada jalannya. Pasti selesai. Soal setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehari, 2 hari itu soal waktu. Yang penting selesai masalah. Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kan gitu maksud saya. Betul. Walaupun sekarang ini corona tidak ada obatnya dan tanda petik, tapi bukan berarti kemudian kita tidak berikhtiar. Ya. Kita harus ikhtiar. Jadi kesimpulannya, pertanyaan saya, jawabannya adalah, bagaimana besok? Ya harus sehat. Caranya bagaimana? Ya hidup sehat. Rubah. Harus lifestyle. berubah.
ya Pak ya. Harus berubah karena kita sudah banyak pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik buat kita. Gitu. Betul. Kalau saya itu kadang kayak kemarin Pak sebelum munculnya KLB ini, saya pergian masih pakai pesawat itu. Kadang saya itu nggak ada case corona aja Pak. Orang batuk, kebiasaan orang batuk, beberapa ya Pak, nggak semuanya. Oknum orang itu batuk di tempat umum itu seperti di apa transportasi umum seperti pesawat, itu batuk. Oh, nggak ditutup. Sebelum corona ini menjadi ngehit nih Pak. Ya makanya apapun dinamikanya, corona itu banyak mengajarkan kita menjadi lebih baik. Ya. Itu yang harus kita pahami. Kalau dulu kita, enak udelnya aja begitu, sekarang kita mawas diri. Mangap sekarang itu mulai tutup. Kemudian mau bersin begini, ambil tisu. Nah, sekarang dikit-dikit kita tisu. Itu artinya apa? Kalau saya melihat dari perilakunya, itu corona itu membuat hikmah kita menjadi mawas diri, lebih sehat hidup kita, lebih tertata. Terus bagaimana kita menjaga imun kita? Imun itu di sini letaknya. Karena ada sebuah kelenjar dalam tubuh kita itu yang menghasilkan daya tahan, itu ada di sini. Terus makan yang berprotein agar tubuh kita menjadi sehat. Jadi kalau saya sih melihatnya adalah dengan demikian manusia secara umum disadarkan kembali bahwa saya harus segera mempersiapkan diri saya untuk menjadi lebih baik. That's right. Hanya itu. Nah, kapan? Ya, kapan? Ya, nanti. Kita ikhtiar dulu. Gitu. Kalau menurut saya, pendapat saya begitu. Gitu ceritanya. Mudah-mudahan aja dengan ada corona begini, apapun dinamikanya, kita ambil hikmahnya, yang penting itu Pak. Itu yang penting. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan pemerintah, itu ya Pak ya. Karena pemerintah pasti memberikan yang terbaik untuk rakyatnya ya Pak ya. Ya, tinggal sekarang kita itu mau menerima apa tidak. Betul. Kita mau menerima bahwa kita punya kekurangan atau tidak. Itu yang penting bagi kita itu adalah salah satu hikmah dari corona ini, itu mengajarkan kita untuk lebih cerdas terhadap spiritual loh. Jadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan anak kita, lebih dekat dengan rumah kita. Dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi saya ingat tuh saya ada terinspirasi, ada beberapa kalimat misalnya begini. Jadi ada sebuah catatan kecil yang untuk kita renungkan bersama, untuk kita pahami karena corona ada di tengah-tengah kita. Begini, sebuah refleksi bagaimana kita menemani sepinya social distancing. Mekah sepi, Vatikan sepi, Italia, Cina, Wuhan, bahkan Jakarta pun, Jogja, sepi. Tempat peribadatan dipagari. Jumat bagi Islam dibatalkan. Tempat-tempat peribadatan dievaluasi kembali. Haji pun tak pasti. Corona datang seolah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di tembok Mekah, bukan di dalam masjid, bukan di mimbar gerejani, bukan di pura, bukan di mana tempat-tempat peribadatan. Bukan juga
dengan jabat tangan kita, melainkan pada keterisolasianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada syariat. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Maka temukan Dia di saat kita berada pada titik di mana rumah kita berada. Itu artinya apa? Temukan nilai spiritualmu di rumahmu sendiri. Iya. Bukan di tempat ibadah, tapi ya di hatimu, di rumah pikiranmu. ini kan tubuh kita, Pak. Itu. Iya. Kira-kira begitulah bahasanya. Betul. Oh ya Pak, tadi katanya bawa tarot nih Pak. Oke. Kita bermain Sekarang kita tarot. beriseng-iseng. Bagaimana sekarang? Tadi kan ada satu pertanyaan. Bagaimana saya melihat melihat corona pada perspektifku di masa yang akan datang? Siap. Menurutmu? Oke. Ambil satu saja. Acak ya Pak? Acak. Oke. Saya nggak lihat Pak. Ya nggak lihat, memang nggak perlu. Buka saja. Gambar-gambarnya. Nah, coba saya lihat. Oke. Mari kita perjelaskan. Itu adalah ada gambar seseorang. Ada gambar seorang seperti pendeta. Iya. Kemudian ada dua orang pengikut di bawahnya. Iya. Jadi ini di dalam ini adalah kartu tarot Nusantara yang saya ciptakan sendiri. Jadi kartu ini melambangkan sebuah komunitas spiritual seperti di pondok atau di kumpulan ordo ya. Dan sebagainya. Jadi ketika misalnya kan sekarang ini banyak ada orang-orang yang stres, ada orang-orang yang putus asa dalam kehidupannya. Dia ngaji, dia mencari tempat-tempat spiritual ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Dibantu oleh ulama, dibantu oleh pendeta, dibantu oleh bedanda dan sebagainya. Jadi kartu itu bercerita tentang penghambaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui tokoh agama itu sendiri. Jadi apa maknanya ketika dirimu melihat corona di masa yang datang? Ini adalah saatnya kita untuk duduk diam manis, bersujud kepada yang kuasa melalui tokoh ini. Akhirnya, jadi itu saya akan mendapatkan nilai lebih dari kehidupan kita, yaitu tentang spiritual. Wah, gitu. Bahasanya tinggi banget nggak ya? Bingung nggak? Nggak apa Pak? Apa ya maksudnya Pak? Ini ngomong apa toh? Tapi yakinlah bahwa corona yang hari kita hadapi ini adalah cara Tuhan. Bagi saya, kita orang beragama, ini adalah cara Tuhan untuk agar kita lebih dekat kepadanya. Itu dalam kacamata perilaku. Gitu. Siap. Nah, kalau untuk ini Pak, apa namanya? Dari Bapak nih, kira-kira mau ada saran atau advice menghadapin corona ini efektifnya gimana Pak? Ya, bagi saya itu corona itu adalah sebuah insiden, sebuah kasus, sebuah cerita. Sambil diminum dulu Pak. Bukan, wah ini minum apa ini? Ini Dipsy Pak. Dipsy. Mineral, bukan mineral water Pak, Water. tapi pure water. Jadi kalau saya tuh melihat bahwa corona apapun, forever lah. Mau corona, mau SARS, mau apapun bentuknya. Itu adalah
sebuah cara bahwa kita masih hidup, Betul. bahwa kita masih memiliki imun. Itu adalah cara yang harus kita tempuh Iya. sebagai ujian kita. Karena manusia itu kan sifatnya adalah tidak dia ke atas, tapi dia berputar. Iya. Hari ini sedih, besok gembira, dan seterusnya. Maka esensinya bukan hanya corona, Pak, yang kita bicarakan. Esensinya adalah besok kita pasti akan menghadapi cobaan lagi. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita itu menghadapi setiap cobaan dengan hati yang sehat, dengan hati yang positif. Corona adalah cara kita untuk memaknai untuk apa saya hidup. Betul. Terus cara efektifnya menghadapi corona ini gimana, Pak? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ngaso Dalem Iya. tadi pagi. Berpikirlah bahwa dirimu sehat. Oke. Sehat, sehat, dan sehat. Bahkan saya akan tambahi, berpikirlah hari ini kau bahagia dan sehat. Karena itu akan menstimulasi Masih otak kita dan imun kita tetap Dan- terjaga ya, Pak ya. menjaga. Karena semuanya itu berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita akan menjadi, kalau pikiran kita baik, Iya. dia akan baik. Biarlah pakar-pakar teknologi, pakar-pakar kedokteran, kesehatan itu mencari solusinya. Kita cuman hanya menuruti saja, Dan membantu secara doa membantu ya, Pak. secara doa, memberikan energi-energi positif kepada beliau-beliau yang sedang berada pada garda depan. Yang penting kita menjalani hidup ini panik boleh, tapi jangan terlalu ekstrim. Nah, Itu yang bahaya karena akan mempengaruhi semuanya ya, Pak. marah boleh, Mm-mm. tapi jangan marah-marah. Marah aja ya, Pak ya. Marah saja. Nggak boleh Jangan marah-marah. Apalagi marah-marah ya, Pak. Kesel boleh, tapi jangan kesel banget lah. Soalnya saya nggak tahu ini, saya dapat info ada beberapa seperti masker ini kan kesusahan ya, Pak. Masker Masker apa? masker ini Oh, masker. masker itu kan sulit kan di lapangan nih, maksudnya di tempat-tempat sudah habis gitu loh, Pak. Ada beberapa kasihan juga yang seperti tenaga medis ini sampai nggak dapet masker itu loh, Pak. Ini kan dari efek dari kita Ya, membabi buta itu. membabi buta sama paniknya yang berlebihan itu, Panik yang Pak. berlebihan itu. Jadi, panik berlebihan itu, kalau dalam kategori kita adalah ketakutan yang berlebihan. Ya. Atau dalam bahasa kerennya, psikosomatis. Kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Malah kadang kalau orang yang ketakutan berlebihan ini malah bisa kenanya lebih cepat ya, Pak. Jadinya enggak. Sedikit-sedikit. Ketakutan itu kan dasar dari sugesti. Iya. Hanya orang-orang yang memiliki tingkat sugestif tinggi lah yang membuat menjadi takut. Takut apa? Takut pada dirinya. Maka ketika dia takut dirinya diri, maka dia, wah itu kalau dalam teorinya kan dia akan berfantasi mana-mana dan macam-macam. Yang padahal dirinya sehat karena pikirannya sakit jadi kelihatan. Loh iya, iya karena kalau udah tentang pola hidup manusia itu kan bisa bermacam-macam. Iya. Ya. Misalnya paling gampang aja dah. Tadi saya udah ngunci mobil. Saya tadi udah kunci pintu. Tapi kemudian balik lagi meyakinkan. Tadi saya udah kunci itu apa belum ya? Nah kayak begitu kadang-kadang itu udah perilaku. Jadi bagi saya, buat teman-teman juga yang mendengarkan ngobrol kita, hati-hati dengan pikiran kita sendiri loh. Hati-hati dengan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita sendiri itu bisa menciptakan, pikiran kita sendiri, apa yang ada dalam pikiran kita sendiri,
itu bisa menjadi nyata. Kalau saya takut jadi takut beneran. Kalau saya susah jadi susah beneran. Kalau saya bahagia jadi bahagia beneran, karena otak kita bekerja atas kebahagiaan apa yang kita ciptakan. Karena saya tadi berpendapat seperti itu, karena saya pernah ngalamin, Pak. Suatu hari itu saya berpikir, aduh, hari ini badanku nggak enak. Dari pagi itu bangun nggak enak. Dan hari itu juga saya sakit, Pak. Nah iya, kalau kita bicara masalah itu yang kita sebut dengan cara kerja pikiran. Ya, cara kerja pikiran. Cara kerja pikiran. Kalau saya bisa jadi bisa nggak? Jadi bisa. Kalau saya susah hidup saya jadi susah nggak? Iya. Jadi susah. Tidak ada orang sukses yang dasarnya tidak mimpi, itu nggak ada. Iya. Orang sukses itu pasti dia akan bermimpi dengan penuh energi, dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi, fokus, maka dia seperti bahagia, positive thinking dan sebagainya. Iya. Yang penting nggak negatif thinking boleh, tapi menurut saya jangan berlebihan ya, Pak ya. Nah, yang begini, banyak kan para motivator kan bilang begini, kebalikannya, berpikirlah positif. Kalau bagi saya salah, masa orang diajarkan suruh berpikir positif? Iya. Nanti kalau berpikir positif dibohongin terus dong, nggak ada kewaspadaan. Iya, betul. Apalagi berpikir negatif, ya tambah rusak lagi otaknya. Berpikir negatif boleh nggak? Boleh, tapi dijadikan itu menjadi sebuah kewaspadaan. Bukan menjadi trigger kemudian ketakutan sendiri. Wah, jangan-jangan dia itu begini, jangan-jangan dia begitu. Ya itu udah persoalan jadi lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Gitu ceritanya. Ya, Pak Isyam, thank you udah mau hadir dan mengisi channel saya ini, Pak, di acara Talking with Sultan. Jadi intinya kita ambil di sini, kita dengan case, kalau menurut saya nih ya, Pak ya, dari case-nya corona ini, ini adalah sebuah kayak teguran agar kita tuh bisa mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ini, Pak. Ya. Intinya sih seperti itu, dan kita harus mawas diri dan juga jangan terlalu panik, karena salah satu kelompok masyarakat atau salah satu daerah memiliki ketakutan yang berlebihan seperti panic buying, ini mempengaruhi semuanya, Pak. No, ya iyalah, praktis lah. Iya, kayak efek domino ya, Pak ya. Ya kan kita kan manusia kan makhluk sosial. Ya, menurut saya sih seperti itu. Ya, thank you sudah nonton episode Talking with Sultan ini. Kalau suka, please like ya. Dan nantikan episode Talking with Sultan selanjutnya.